Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini kita akan bahas pinjaman online ilegal dari aplikasi yang namanya Uang Modal. Nah, kita akan bahas supaya apa? Supaya teman-teman yang mungkin saja awam, kurang tahu ya, kurang ngerti perbedaan antara pinjaman online resmi OJK atau dengan yang ilegal itu gimana sih perbedaannya ya. Nah, di sini kita akan langsung bahas seperti apa aplikasinya supaya teman-teman tahu ya, dan nanti supaya teman-teman bisa berpikir lebih jernih lagi sebelum mengajukan di aplikasi semacam ini. Oke, langsung aja tanpa banyak basa-basi kita masuk ke aplikasinya. Nah, ini adalah Uang Modal aplikasinya. Di sini saya mereview apa adanya ya, teman-teman ya. Baik, di situ kita akan bisa mengajukan pinjaman maksimal 4.600.000, tapi kita diajuin di beberapa platform gitu. Di Bukalapak Kilat, di Dana Kilat, di Walletpedia dan lain-lain gitu. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah rinciannya. Seperti apa ya? Kita harus tahu terlebih dahulu. Teman-teman misalkan mau pinjam uang, ya yang harus diketahui kan kapan bayarnya, nyicilnya berapa, berapa bunganya. Nah, seperti itu wajib diketahui karena kita kan supaya bisa kalkulasi. Nah, kita lihat yang bagian atas sendiri itu. Di Bukalapak Kilat 1.400.000 itu rinciannya sebagai berikut. Jangka waktu pinjaman hanya 7 hari. Bayangin, 7 hari kalian harus sudah bayar lunas beserta bunganya ya. Dan kemudian teman-teman itu 1.400.000 pencairannya tidak utuh. Tapi teman-teman akan dipotong 525.000 ya. Jadi biaya layanan itu adalah potongan admin. Udah pasti seperti itu. Dan jumlah pembayaran itu adalah jumlah yang kalian terima. Ya, di sini memang kalau bikin rincian agak membingungkan. Ini orang mikirnya biaya layanan ya bunga, terus jumlah pembayaran itu mungkin jumlah yang harus kita bayar nantinya ya. Bikin salah paham gitu. Nah, sebenarnya intinya adalah 525.000 itu adalah potongan admin di awal. Teman-teman pencairan akan terima 875.000. Nah, nanti jatuh temponya itu tanggal 20 Maret 2025 apabila pencairannya hari ini ya. Dan saya hari ini rekam video tanggal 13. Tanggal 13 Maret ya. Jadi hanya 7 hari memang teman-teman ya. Kalian harus bayar lunas beserta bunganya. Nah, ini yang paling penting juga. Di sini kita tidak dikasih tahu nanti bayarnya berapa. Ketika jatuh tempo berapa yang harus kita bayar itu nggak dikasih tahu. Ketika nanti teman-teman sudah real pencairan, maka teman-teman akan dikasih tahu semuanya tuh. Bayarnya berapa, bisa 2 kali lipat lebih bahkan ya. Karena pinjaman online yang non OJK alias ilegal itu bunganya ya suka-suka mereka karena nggak ada yang ngatur. Kecuali kalau yang resmi OJK itu memang diatur sama OJK, batasnya maksimal 0,3% per hari maksimal kalau yang resmi OJK. Nah, kalau yang seperti ini ya liar aja teman-teman ya. Lepas aja gitu, mau ngambil keuntungan berapa ya terserah mereka. Nah, ini yang perlu kita ketahui di aplikasi semacam ini. Maka dari itu kenapa banyak sekali orang yang terjebak biasanya ya, atau yang stres gara-gara pinjol ilegal. Ya, karena memang itu. Tapi dampaknya itu nggak ke data kalian. Walaupun kalian misalkan gagal bayar di aplikasi pinjaman online ilegal itu ya datanya nggak akan ngaruh sama di apa ya sama BI checking kita karena nggak ada hubungannya. Mereka sendiri pun juga tidak berizin OJK gitu. Nah, kemudian sama halnya dengan pinjaman yang bawahnya itu misalkan Dana Kilat ya teman-teman. Dana Kilat ini 7 hari juga dan potongannya 605.000. Ini 1.600.000 dipotong 605.000. Kita hanya terima 994 ribuan teman-teman ya. Dan tanggal jatuh temponya juga sama ya. Nah, kurang lebih nih sebagai gambaran ya. Mungkin nih teman-teman pengen gambaran yang lebih jelas. Nanti ketika teman-teman pinjam 1.600.000, terimanya kan hanya 990 ribuan. Nanti total yang harus teman-teman bayar itu sekitar 2.500.000 bahkan lebih ya. Pegang saja omongan saya ya, kalau nggak percaya buktikan sendiri, cairkan aja kalau nggak percaya ya.
Nah, pasti kurang lebih nanti bayarnya sekitar 2.400.000, 2.500.000. Padahal kalian terima berapa sih? Terima 995 ribuan. Nggak ada 1 juta, tapi kalian bayarnya 2 juta lebih. Itu kan konyol sekali ya. Nah, kemudian untuk pencairan ya bisa dicairkan kemana aja ya. Yang jelas bank juga bisa. Tapi kalau untuk legalitas, sekali lagi aplikasi ini belum terdaftar di OJK. Jadi harap hati-hati ya teman-teman. Nah, inilah perbedaan ya dari aplikasi resmi OJK dan yang ilegal seperti ini. Kalau yang resmi OJK biasanya tenornya bulanan, 1 bulan bayar sekali dan tenornya cukup panjang. Biasanya 3 bulan, 6 bulan, bahkan ada yang 1 tahun ya. Nah, cicilannya bulanan gitu. Baik, terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa tekan like-nya jika teman-teman suka. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.